Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan 1. Di sini kita akan bahas tentang himpunan di lab Matematika Informatika 1. Di sini himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek-objek tertentu yang dianggap sebagai suatu kesatuan. Himpunan merupakan kumpulan objek yang memiliki arti dan dapat didefinisikan dengan jelas mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan merupakan anggota himpunan. Cara mengumpulkan objek-objek tersebut berdasarkan sifat atau karakteristik yang sama, atau berdasarkan aturan tertentu sesuatu yang sudah ditentukan di sebelumnya. Notasi himpunan, biasanya nama himpunan itu ditulis menggunakan huruf besar, misalnya seperti A besar dan B besar, sementara untuk anggotanya atau elemennya itu ditulis dengan menggunakan huruf kecil, seperti A kecil, B kecil, C kecil, dan lain-lain. Untuk menyatakan suatu himpunan itu menggunakan simbol kurung kurawal, dan simbol yang biasa dipakai saat menggunakan himpunan itu ada seperti berikut. Di sini ada himpunan kosong dengan simbolnya itu kurung kurawal tapi nggak ada isinya, atau simbol seperti ini. Lalu simbol ini untuk gabungan, simbol ini untuk subhimpunan. Selanjutnya di sini merupakan subhimpunan sejati atau biasanya disebut sebagai subset. Di sini merupakan superhimpunan dan di sini merupakan superhimpunan sejati. Dan di sini merupakan superhimpunan sejati. Selanjutnya ada A aksen atau AC seperti ini merupakan lambang dari komplement, dan lambang seperti ini merupakan himpunan kuasa. Di sini bentuk penulisan himpunan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bentuk pendaftaran dan juga pencirian. Untuk pendaftaran atau tabulan form, yaitu dengan menuliskan semua elemen himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Contohnya, himpunan A di mana berisikan anggota Jakarta, Palembang, dan Mataram. Himpunan X yang berisikan 1, 3, 5, dan lain sebagainya. Untuk bentuk pencirian atau set builder form, yaitu dengan menuliskan sifat atau ketentuan mengenai elemen himpunan tersebut. Contohnya, himpunan B di mana X sedemikian X adalah bilangan ganjil, dan himpunan Z di mana X sedemikian X adalah kota Pulau Sumatera, seperti itu. Untuk lambang yang garis ini itu dibaca sedemikian, kayak gitu. Lanjut, di sini ada macam-macam himpunan. Himpunan tak hingga itu maksudnya kayak gini penulisannya. Jadi himpunan tak hingga itu merupakan himpunan yang jumlah anggotanya itu tidak terhingga atau kita nggak tahu batasannya itu sampai berapa. Selanjutnya di sini adalah himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki batasan. Contohnya, himpunan B dengan elemennya 1, 3, 5, 7. Ini kan dari 1 sampai 7, seperti itu. Dia punya batasannya. Selanjutnya di sini ada himpunan kosong, di mana himpunan K, himpunan bilangan prima antara 7 dan 9. Seperti yang kita tahu, antara 7 dan 9 itu kan hanya angka 8, dan 8 itu bukan merupakan bilangan prima. Maka di sini bisa dipastikan bahwa K itu adalah himpunan kosong kayak gitu, karena 8 bukan merupakan bilangan prima. Selanjutnya di sini ada himpunan bagian di mana A itu berelemen 2, 3, 5 dan B berelemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua anggota himpunan A adalah merupakan anggota himpunan B. Jadi maksudnya anggota himpunan A itu ada di dalam himpunan B kayak gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa A bagian dari B ditulis dengan A subset B, atau B memuat A ditulis dengan seperti ini. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Bila himpunan A itu berelemen atau beranggotakan 2, 4, 6, 8, 10, maka beberapa himpunan semesta pembicaraan yang mungkin untuk A adalah bilangan asli dan bilangan cacah. Jadi bilangan semesta ini merupakan beberapa kemungkinan yang ada atau terkait dengan kasus yang sedang dihadapi atau si himpunan yang lagi dihadapi kayak gitu. Kayak ini kan himpunan A itu berisikan 2, 4, 6, 8, 10. Kita tahu kalau misalnya ini itu merupakan bilangan asli. Maka di sini dibilang semesta itu bilangan asli. Lalu kita bisa lihat juga ini juga merupakan bilangan cacah. Maka di sini juga bisa dibilang semesta itu berisikan bilangan cacah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada diagram Venn. Adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika di antara sekelompok himpunan.
Nah, ini merupakan contoh dari diagram Venn-nya. Kotak ini merupakan kotak semesta, di mana semua hubungan logika itu terjadi. Lingkaran A ini merupakan himpunan A, sedangkan yang B ini, lingkaran B ini merupakan himpunan B. Untuk titik-titiknya ini disebut sebagai anggota atau elemen. Selanjutnya ada operasi himpunan. Pertama di sini gabungan atau union dinotasikan dengan lambang seperti huruf U. Bentuk umumnya itu A gabungan B, di mana X sedemikian X itu beranggotakan A atau X beranggotakan B. Contohnya seperti di sini ada himpunan K yang berelemen 1, 2 dan himpunan L yang berelemen 1, 3, 5, 7. Nah, kalau misalnya mereka digabungin, itu jadinya K gabungan L, di mana anggotanya berarti ditambah 1, 2, 3, 5, 7, kayak gitu. Nah, ini merupakan bentuk gambaran dari diagram Venn-nya untuk yang gabungan ya. Jadi semuanya diarsir atau semuanya merupakan isi dari gabungan antara himpunan A dan B, kayak gitu. Selanjutnya di sini adalah operasi himpunan irisan atau intersection, dinotasikan dengan kayak huruf N gitu ya. Untuk bentuk umumnya, A irisan B, di mana X sedemikian X beranggotakan A dan X beranggotakan B, kayak gitu. Untuk contohnya, misal himpunan A itu berelemen 3 dan 5, himpunan B itu berelemen 2, 3, 5, 7. Berarti bisa dipastikan bahwa irisannya adalah 3, 5. Kenapa? Karena kalau misalnya di irisan itu kita mencari elemen yang sama gitu. Elemen yang kembar ini dinamakan dengan irisan. Untuk visualnya atau contoh gambarnya itu seperti ini ya. Jadi misal tadi A-nya itu adalah 35 taruh di sini, terus habis itu B-nya itu ada 2, 3, 5, 7. Berarti 2, 3, 5, 7 ditaruh di bagian sini. Nah, nanti di tengah ini itu merupakan angka 3 dan 5 atau elemen 3 dan 5 seperti itu. Selanjutnya di sini ada operasi himpunan selisih atau difference dinotasikan dengan min, di mana bentuknya itu adalah A min B, di mana X sedemikian X beranggotakan A dan X beranggotakan B. Misalnya di sini ada himpunan A dengan elemen A, B, C, D dan himpunan B dengan elemen F, B, D, G. Oke. Nah, di sini kita ada soal A dikurangi B atau A selisih B, berarti jawabannya AC. Kenapa? Karena di sini ada yang kembar. Yang kembar ini adalah B sama D. Yang kembar dari kedua himpunan tersebut itu bukan merupakan jawaban dari selisih. Seperti itu. Makanya di sini A selisih B itu jawabannya AC. Karena apa? Dia nggak ada yang sama di himpunan yang lain. Dan di sini B selisih A jawabannya FG. Karena apa? F itu nggak ada di A dan G juga nggak ada di A, kayak gitu. Untuk bentuk visualnya seperti ini, jadi min A selisih B, maka kita hanya menuliskan anggota yang A-nya aja, irisannya nggak ditulis. Sama di sini juga B min A, berarti yang kita tuliskan jawabannya adalah elemen dari B-nya aja, irisannya ini nggak ditulis, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada operasi himpunan komplement dari A dinotasikan dengan A aksen atau A komplement. Biasanya tuh pakainya lambangnya A komplement kayak gini. Untuk bentuk umumnya di sini A komplement di mana X sedemikian X tidak beranggotakan A, X beranggotakan semesta atau semesta selisih A, seperti itu. Untuk cara pengerjaannya, misal soalnya seperti ini. Ulang. Jadi, di dalam himpunan A itu ada elemen 1 dan 3, dan di luar himpunan A itu ada elemen 8, 2, dan 6. Kalau misalnya komplement, berarti kita itu menuliskan jawabannya adalah di luar himpunan yang sedang dibicarakan, kayak gitu. Karena di sini adalah kita cari A komplement, berarti kita cari elemen-elemen yang ada di luar himpunan A, yaitu 6, 2, dan 8. Seperti ini. Oke, untuk penjelasan dari himpunan cukup sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya bisa ditanyakan di Google Meet.